Udah, oke. Maaf, Bu Ronim, ini videonya belum muncul. Ya, oh belum muncul ya? Atau gini, ya kadang-kadang saya itu ini sejak dulu nggak pernah bisa share video gitu. Atau kan sudah pada download ya? Kalian sudah pada download videonya? Atau Akila saja yang share video? Saya coba ya. Ya, Akila saja yang share, yang nyetel videonya. Baru dipersiapkan ya, Akila. Belum Apa ada sudah? suaranya. Suaranya belum ada itu. Atau memang tidak bisa ya? Ya sudah, di ini aja, dibatalin aja. Batalin aja. Dari kali ini khusus akan membahas sistem chiller dan VRF atau VRV. Terlebih dahulu kami akan menjelaskan mengenai sistem tata udara gedung atau AC ini dari segi fungsinya. Jadi tata udara gedung berfungsi untuk mempertahankan suhu dan kelembaban dalam ruangan dengan cara menyerap panas yang ada dalam ruangan dan meniupkan udara dingin. Sehingga seringkali pula disebut sebagai sistem refrigeran. Tujuannya apa? Pengkondisian udara ini untuk mendapatkan kenyamanan terma, di mana diatur untuk ruang kerja ialah suhunya berkisar antara 24 sampai 27 derajat Celcius atau 25,5 derajat Celcius plus minus 1,5 derajat Celcius dengan kelembaban relatif 60% plus minus 5%. Sedangkan untuk ruang transit seperti lobi dan koridor suhunya lebih tinggi sekitar 27-30 derajat Celcius atau 28,5 derajat Celcius plus minus 1,5 derajat Celcius. Ketentuan ini diatur di SNI nomor 6390 tahun 2011 tentang konservasi energi sistem tata udara pada bangunan gedung. Kita lanjut ke sistem tata udara gedung atau AC itu sendiri. Ada beberapa sistem yang umum dilaksanakan di Indonesia. Pertama ialah sistem chiller atau biasanya disebut sistem sentral dan dibagi dua sistem, ada water cooled chiller dan air cooled chiller. Terus sistem yang kedua ada sistem VRF atau VRV, variable refrigerant flow, dan sistem yang ketiga ialah sistem split atau sistem yang paling umum digunakan di rumah-rumah tinggal. Menentuan sistem tata udara gedung ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya fungsi bangunannya serta skala bangunannya, apakah bangunan itu besar atau kecil, status kepemilikan bangunan, apakah bangunan untuk digunakan sendiri atau disewakan,
serta penggunaan daya dan maintenance atau pemeliharaan. Jadi berbagai opsi-opsi sistem tata udara gedung itu tergantung dari tujuan mendirikan bangunan itu sendiri. Lanjut kita masuk ke sistem yang pertama atau sistem sentral. Terlebih dahulu kami akan menjelaskan mengenai water cooled chiller atau sistem pengkondisian udara sentral dengan media air sebagai media pendinginannya sehingga dinamakan water cooled. Kita langsung ke contoh skematik diagramnya saja. Jadi misalnya ini ada suatu bangunan, kondisinya pada cuaca siang hari atau panas, ada aktivitas bekerja misalnya. Maka aktivitas pendinginannya dimulai dari chiller. Jadi di chiller itu ada proses refrigeran di mana ada evaporator yang mendinginkan air. Air yang tadinya dalam suhu normal diturunkan menjadi suhunya 8 sampai 12 derajat Celcius dan air yang sudah didinginkan tersebut dikirim melalui pompa ke AHU atau Air Handling Unit. Di AHU itu air yang tadi sudah bersuhu dingin itu akan mendinginkan coil-coil. Nah, coil itu berupa sebuah komponen dalam AHU. Dan dari AHU itu akan ditarik udara bebas atau dari fresh air sehingga ruang AHU itu biasanya berdekatan dengan grill untuk bisa menarik udara bebas. Dan udara dengan suhu normal itu ditarik ke dalam mesin AHU karena udara tadi melewati coil yang sudah didinginkan oleh air dingin tersebut, maka udara yang tadinya bersuhu normal masuk ke AHU menjadi suhu dingin atau yang lebih rendah suhunya. Suhu dingin tersebut selanjutnya didistribusikan melalui ducting atau pipa supply. Dari ducting tersebut didistribusikan ke supply air diffuser, baru ditiupkan ke ruangan-ruangan tempat aktivitas, misalnya aktivitas bekerja pada ruangan tersebut. Setelah ruangan menjadi dingin, maka nanti udara yang suhu normalnya itu ditarik oleh return air grill, balik kembali di return ke AHU, selanjutnya dikembalikan ke fresh air. Jadi ada siklus perputaran udara dari AHU ke ruangan. Nah, karena tadi air dari chiller, balik lagi ke pipa yang berwarna biru, air dari chiller itu sudah mengalami mendinginkan coil di AHU, maka air tersebut setelah melewati AHU suhunya akan meningkat. Biasanya sekitar kurang lebih 15 derajat Celcius. Air yang suhunya 15 derajat Celcius tersebut diturunkan kembali, dihantarkan ke chiller, dan di sana terjadi proses kondensasi atau perpindahan kalor. Jadi nanti ada alat yang namanya kondensor. Nah, di situ terjadi perpindahan kalor dan siklusnya terjadi terus-menerus. Nah, karena tadi air tersebut perlu didinginkan kembali, maka air tersebut akan melepaskan panasnya terlebih dahulu dan panas dilepaskan menjadi suhunya kurang lebih sekitar 35 sampai 38 derajat Celcius. Jadi ada dua sistem pipa di sini. Nah, begitupun nanti pada lantai-lantai yang lain, jadi sistem AHU ini berjalan kurang lebih sama di setiap lantai. Nah, AHU-nya sendiri nanti tergantung pembagiannya, bisa satu lantai satu AHU atau bisa jadi satu AHU untuk melayani beberapa lantai. Balik lagi ke chiller, jadi tadi setelah airnya panas atau terjadi perubahan suhu, air yang panas tersebut dikirim yang berwarna orange ini oleh pompa ke cooling tower. Nah, inilah yang menamakan dirinya menjadi sistem water cooled chiller, di mana air tersebut didinginkan oleh cooling tower sehingga media utama untuk sistem ini ialah air, dan air yang suhunya tinggi tersebut didinginkan dengan proses melalui udara bebas dan fan, sehingga cooling tower ini pada umumnya diletakkan di atas gedung. Jadi air yang tadinya suhunya berkisar antara 35 sampai 38 derajat Celcius setelah didinginkan di cooling tower, maka air akan berubah atau turun suhunya menjadi suhu yang lebih normal 26 sampai 28 derajat Celcius dengan ditiupkan oleh fan tadi. Selanjutnya dari cooling tower, air dipompakan kembali masuk ke chiller untuk proses pendinginan berikutnya. Begitulah siklus kurang lebih di dalam proses water cooled chiller. Perlu diketahui sistem water cooled chiller atau sistem sentral ini ialah salah satu sistem yang umumnya digunakan untuk bangunan-bangunan bervolume atau berkapasitas besar seperti mall atau pusat perbelanjaan, pabrik, gedung pertemuan atau convention dan ballroom. Karena ruangan-ruangannya besar, tentunya memerlukan juga alat-alat yang besar seperti chiller yang ukurannya cukup besar, AHU juga lumayan besar, memerlukan ruang khusus dan juga adanya cooling tower.
Itu penjelasan mengenai sistem sentral water cooled chiller. Kita lanjut ke sistem yang kedua, ialah sistem sentral, sama-sama sistem sentral tapi dengan air cooled chiller atau proses pendinginan dengan media utamanya berupa udara, sehingga namanya air cooled chiller. Jadi tadi sama, terjadi suhu panas misalnya pada siang hari, ada aktivitas di ruangan atau bekerja, maka chiller di sini beda dengan sistem yang sebelumnya, diletakkan biasanya di atas atap. Jadi chillernya itu karena tidak ada cooling tower dan chillernya itu langsung berhubungan dengan udara bebas di atap, terjadi proses pendinginan air. Dan dari chiller tersebut air yang sudah dingin dipompakan ke FCU. FCU ini fan coil unit, sebenarnya fungsinya sama dengan AHU tadi, ada komponen-komponen pendinginan dan air dingin sebagai media tadi ditiupkan udaranya melalui coil sehingga udara yang didistribusikan akan dingin. Jadi ini tuh versi kecil dari AHU. Dari FCU tersebut udara dingin ditiupkan melalui ducting, disuplai ke diffuser dan disemburkan ke ruangan-ruangan sehingga ruangannya menjadi dingin. Nah, karena ruangan di sini relatif kecil, maka biasanya return air-nya diletakkan di plafon-plafon saja, udara bebas, langsung udara bebasnya menjadi supply untuk fresh air bagi FCU, karena bukan skala besar seperti yang tadi water cooled chiller. Dan setelah air tadi mendinginkan komponen di FCU dan sudah digunakan untuk mensuplai udara dingin, maka air suhunya kembali menjadi normal dan dikembalikan ke chiller. Nah, di air yang bersuhu normal tadi atau yang lebih tinggi suhunya masuk ke chiller, di situ juga sama prosesnya, ada kondensasi, ada evaporasi. Selanjutnya masuk ke komponen-komponen air tadi ditiupkan oleh udara melalui fan, sehingga air yang suhunya normal tadi dengan udara bebas dan fan ditiup terus sehingga air yang ada di pipa atau di saluran tadi didinginkan kembali di chiller ini dengan menggunakan udara. Sehingga oleh karena itu disebutkan air cooled chiller, di mana fan yang ada di chiller ini menarik udara bebas dan ditiupkan ke pipa-pipa. Dan dari situ kembali ke kompresor dan kembali dimasukkan dari chiller itu dipompakan kembali setelah airnya dingin dipompakan kembali ke FCU. Jadi sama seperti chiller pada umumnya, ada kompresor, ada kondensor, ada proses juga evaporator. Begitupun di lantai-lantai yang lain sama, jadi air yang sudah didinginkan masuk ke FCU dan didistribusikan ke ruangan dan juga lantai yang lainnya. Biasanya untuk air cooled chiller ini digunakan untuk ruang-ruang yang lebih kecil, misalnya perkantoran yang skalanya kecil. Terus juga untuk misalnya hotel-hotel juga beberapa ada yang menggunakan sistem ini, dan juga retail atau pertokoan yang skala-skalanya kecil, beda dengan tadi water cooled chiller yang digunakan untuk bangunan-bangunan yang skalanya lebih besar. Jadi ini untuknya untuk project small to medium. Jadi meeting room kecil juga biasanya pakai sistem ini. Nah, ini jadi dua sistem yang barusan dijelaskan, ialah sistem sentral, di mana mengapa dinamakan sentral, ada satu sistem yang bekerja untuk seluruh gedung. Jadi misalnya kalau kita lihat di gambar, ada satu lantai tidak digunakan ruangannya, tapi mesin chiller di atas itu tetap berjalan kalau misalnya ada salah satu lantai yang berfungsi, sehingga relatif terpusat gitu. Jadi kalau ada kerusakan di chillernya, maka kemungkinan besar seluruh lantai terkena dampaknya. Nah, kita lanjut ke sistem yang berikutnya, ialah sistem VRF atau VRV. VRF sendiri sebagai informasi ialah terjemahannya Variable Refrigerant Flow, sedangkan VRV yang umum digunakan untuk brand tertentu itu ialah Variable Refrigerant Volume. Ini hanya perbedaan istilah saja, secara fungsinya sama. Jadi intinya di sistem ini ada fleksibilitas dalam mengatur suhu dan pengkondisian udara untuk ruang-ruang tertentu. Jadi mirip dengan AC split, sehingga jumlah pendinginan atau refrigerannya bisa diatur sedemikian rupa dan ada fleksibilitas dalam mengaplikasiannya. Dan dibanding sistem yang lain, ini termasuk sistem AC yang lebih efisien dalam penggunaan listriknya, karena itu tadi pada saat ruang tertentu tidak digunakan maka AC tersebut mati. Jadi mirip dengan AC split. Oke, kita masuk ke penjelasan secara diagramnya. Jadi misalnya tadi ada ruang digunakan dengan suhu yang tinggi, misalnya ada aktivitas bekerja, maka langsung kita masuk ke FCU. Jadi sama seperti tadi, FCU itu fungsinya dari refrigeran masuk, cuma bedanya di sini tidak ada pipa air, lebih ke pipa refrigeran. Jadi pipa refrigeran itu biasanya ada tembaga segala macam. Jadi
Dari FCU tadi, pipa dari refrigeran mendinginkan komponen di FCU lalu didistribusikan atau ditiupkan ke diffuser melalui supply air diffuser dan ruang didinginkan. Begitupun di ruang yang lain, ada FCU masuk ke diffuser dan didinginkan ruangannya. Nah, dari sini udara setelah digunakan balik ke return air grill, baru suplai udaranya dari return air grill masuk ke FCU untuk fresh air atau udara yang bersuhu normalnya. Setelah proses pendinginan ini selesai, maka pipa yang menghubungkan ke FCU itu ialah pipa refrigeran, namanya langsung ditarik ke outdoor unit. Jadi outdoor unit ini kecil-kecil, cuma biasanya satu outdoor unit bisa untuk 2 atau lebih FCU di indoor unitnya. Jadi bisa contoh seperti di gambar ini, satu outdoor unit untuk 2 FCU, atau bisa juga satu outdoor unit untuk 3 atau 4 FCU tergantung kapasitas dan kebutuhan ruangnya. Sehingga sistem ini seperti berdiri sendiri-sendiri atau individual. Jadi misalnya tadi pada saat lantai ini hidup atau mati ya hanya lantai ini saja atau unit ini saja yang hidup dan mati AC-nya. Nah, kita lihat di lantai yang lain juga sama, jadi ada suatu sistem bekerja, jadi sistemnya seperti bekerja sendiri-sendiri secara individual. Jadi tadi sistem yang lantai lain juga mempunyai outdoor yang terpisah. Jadi tidak seperti sistem sentral tadi di mana outdoor unit atau sistemnya bekerja secara terpusat. Kalau ini berdiri sendiri-sendiri sehingga beban listrik dan penggunaan AC-nya lebih efisien. Mengapa? Karena kalau di satu lantai AC-nya dimatikan, ya lantai yang lain tidak perlu dinyalakan atau tidak terkena dampak beban AC-nya. Jadi ini biasanya digunakan di perkantoran-perkantoran, pada umumnya sekarang menggunakan AC ini, dan juga ada beberapa hotel atau apartemen yang kelasnya premium juga menggunakan AC-AC ini. Karena kenapa? AC ini juga relatif harganya cukup tinggi. Dan juga compact ya, outdoor unitnya kecil. Dan yang menarik dari sistem AC ini adalah pipa refrigeran ini beda dengan AC split biasa. Biasanya AC split yang di rumah tinggal itu rata-rata panjang pipa refrigerannya itu mungkin maksimal 15 meteran, tapi ini bisa sampai 150 sampai 200 meter. Jadi si outdoor unitnya bisa ditaruh di atas atap, sementara bisanya perkantoran di lantai dasar, ketinggian 20 lantai, bisa outdoor unitnya di atap. Jadi ini lebih praktis. Jadi si outdoor unitnya itu nanti fungsinya ada kompresor dan juga memompakan cairan freon ke dalam unitnya. Itu kurang lebih mengenai sistem VRF atau VRV. Pada kasus-kasus lain, misalnya ada keterbatasan ruangan, ada alternatif penempatan outdoor dari VRF atau VRV itu. Misalnya seperti di gambar, misalnya ini indoor unitnya ada FCU, diffuser, dan lain sebagainya. Bisa juga outdoor unitnya ditarik ke lantai yang sama. Jadi kita lihat diberikan sekat ruang terpisah outdoor unitnya. Cuma memang catatannya di sini, karena outdoor unit ini proses pendinginannya menggunakan harus ada udara bebas, maka harus ada fresh air berupa grill-grill. Nah, begitupun lantai yang lain. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini pada umumnya digunakan kalau kita lihat perkantoran-perkantoran, misalnya ada satu sisi yang biasanya banyak grill, baik itu grillnya itu horizontal atau vertikal. Intinya grill tersebut ialah ada udara bebas yang bisa disuplai di area tersebut, maka itu pada umumnya digunakan untuk menempatkan outdoor AC atau AC ledge. Jadi poin utamanya ialah bisa diletakkan di mana saja, yang penting ada akses udara langsung atau fresh air. Jadi siapa tahu di atapnya itu akan digunakan untuk ruang tertentu sehingga atapnya bisa bersih, tidak ada outdoor AC, tapi outdoor AC-nya berpindah di fasad tapi dikamuflase atau disamarkan sehingga tidak terlihat dari luar. Itu terkait sistem VRV atau VRF. Kita lihat penataan atau instalasi AC dalam skala denah, jadi skala yang lebih kecil. Misalnya ini terkait ductingnya, jadi misalnya ini sebuah ruang perkantoran. Misalnya di dalam ruang itu ada FCU atau fan coil unit, atau misalnya yang tidak ada FCU berarti langsung ke ducting. Tadi yang pakai sistem AHU, ini hanya gambaran saja. Dari FCU itu didistribusikan ke ducting. Nah, perlu diperhatikan di sini ialah ducting itu semakin jauh dari FCU-nya, ukurannya akan semakin mengecil. Contoh ilustrasi di gambar, yang dekat FCU itu ukurannya 60x30, terus ada percabangan mengecil ke 60x25, mengecil lagi ke 45x20 cm. Jadi 45 itu lebarnya, tingginya 20 cm. Jadi yang tertinggi itu kurang lebih 30 cm rata-rata. Nah, baru masuk ke percabangannya semakin mengecil lagi, rata-rata 40x15 cm. Tentunya angka-angka ini hanya acuan standar saja karena nanti tergantung dari tadi besaran dan skala ruangnya. Nah, dari ducting tadi
Biasanya materialnya macam-macam ya, ada yang BJLS atau ada yang dilapis pakai PU atau polyurethane dan lain sebagainya, macam-macam. Nah dari situ dari ducting didistribusikan melalui pipa-pipa fleksibel. Nah fleksibel itu sesuai dengan namanya, jadi lebih bisa, kalau tadi ducting kan kaku, jadi kalau misalnya di plafon itu mau digeser-geser atau disesuaikan dengan ruangan interiornya, maka ini fleksibel yang berperan untuk fleksibilitas penempatan dari diffuser atau grill diffusernya, supply air diffuser. Jadi kurang lebih polanya seperti ini pada sebuah plafon. Selanjutnya di plafon itu juga nantinya ada return air grill. Jadi tadi untuk supply fresh air. Nah untuk supply air diffuser ini macam-macam ukuran dan jenisnya, tergantung desain interiornya seperti apa. Tapi rata-rata ialah yang kotak itu 30 kali 30 cm, tapi yang memanjang macam-macam ya, ada yang lebarnya 15, ada yang lebarnya 20, tentunya lebih panjang ya, biasanya lebih dari 60 cm, 60, bahkan ada yang sampai 1 meteran. Jadi nanti penempatan diffuser dan return air grill ini sebenarnya fleksibel, disesuaikan dengan desain interior, desain plafon, dan kebutuhan ruangnya seperti apa. Yang perlu diperhatikan lain ialah dalam hal instalasi atau ducting ialah kalau kita lihat secara gambar potongan, misalnya ini sebuah ruangan, ada balok-balok, ada aktivitas di ruangan tersebut, kita lihat ada garis plafonnya. Jadi FCU itu ditempatkan karena ukurannya cukup besar, biasanya digantung di plat beton di lantai di atasnya, dan ukurannya sangat besar, sebaiknya dihindari posisi-posisi yang berbenturan dengan balok karena nanti plafonnya akan menjadi terkorbankan. Nah dari FCU tersebut didistribusikan melalui supply ducting tadi. Nah dari ducting tadi ke fleksibel menuju ke supply air diffuser, baru ditiupkan udaranya ke ruangan. Ini secara zoomnya ya. Terus juga ada return air yang ditempatkan di plafon juga sebagai supply udara ke FCU. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ialah misalnya dalam perencanaan sebuah ruang kantor ialah ketinggian plafon. Jadi kalau kita lihat tinggi plafon dan di atas ada tinggi balok, maka kita harus bisa memperkirakan tadi dengan informasi bahwa ducting itu rata-rata ukurannya sampai 30 sentian dan adanya diffuser, maka kita harus memperhatikan ketinggian lantainya. Misalnya sebuah kantor, misalnya pengennya tinggi plafonnya 3 meter, maka harus dicek, oh ada ducting kurang lebih 30 ditambah diffusernya itu mungkin 10 atau kurang lebih anggaplah tambahan 40 cm, terus anggaplah baloknya tingginya bisa sampai 70 atau 80 cm tergantung bangunan bentangannya seperti apa. Sehingga dalam perencanaan plafon ini harus diperhatikan juga perencanaan floor to floor dari lantainya dengan memperhatikan sistem AC sentral atau dengan sistem ducting ini, sehingga biasanya kalau perkantoran itu rata-rata ketinggian lantai ke lantai atau floor to floornya 4 atau 4,2 meter rata-rata itu tadi, karena ada balok, ada ducting AC, dan ada juga rangka plafon, sehingga nanti didapatlah plafon dengan ketinggian yang diharapkan. Biasanya kalau perkantoran tuh minimal kalau di Jakarta itu 2,8 sampai rata-rata 3 meteran. Itu terkait yang harus diperhatikan oleh arsitek. Jadi kalau kita simpulkan hubungannya atau concern arsitek dengan sistem tata udara, terutama AC sentral dan VRF ini seperti apa. Jadi pertama kita harus menyediakan area-area seperti chiller, area untuk cooling tower. Jadi chiller itu biasanya di basement ya untuk yang water cool chiller. Terus yang sistem water cool chiller juga ada cooling tower. Terus ada outdoor unit untuk VRF dan VRV. Tadi bisa di atas atap, bisa di lantai-lantai tempat AC-nya sendiri, jadi ada ditutup pakai grill. Jadi nanti ini tergantung dari sistem AC yang digunakan. Terus juga di seluruh lantai harap diperhatikan penempatan pipa-pipa riser. Tadi ada untuk sistem chiller tadi ada pipa-pipa untuk supply air dinginnya tadi dan air yang returnnya. Terus ada AHU untuk sistem chiller yang water cool chiller yang skala besar. Jadi kalau ada mall, ada gedung pertemuan atau pabrik itu biasanya ada ruang AHU yang cukup besar. Terus juga ada pipa-pipa refrigeran untuk sistem VRF atau VRV. Jadi ini ada di seluruh lantai, jadi harus disiapkan di shaft-nya. Terus untuk ruang di atas plafon, tadi sudah barusan dibahas, di antara plafon dan plat di lantai atasnya harus diperhatikan adanya FCU, ada ducting, dan fleksibel. Fleksibel itu penghubung antara ducting dengan diffuser atau grillnya. Dan juga untuk area plafon, dalam desain plafon harus diperhatikan juga adanya tadi supply air diffuser dan return air grill, sehingga tidak bisa plafon itu benar-benar bersih sama sekali. Jadi nanti ada lampu, ada sistem-sistem mechanical, electrical, plumbing yang lain, dan juga yang cukup besar memang di sini di diffuser AC dan return air grillnya. Oleh karena itu biasanya dikamuflase dengan desain plafon atau pemilihan grill yang sesuai dengan desain interior yang diharapkan.
Demikian penjelasan atau materi mengenai sistem AC, khususnya pembahasannya AC sentral, chiller, VRF, dan VRV. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Semuanya sudah melihat video ya, karena saya yakin kalau mendownload kadang-kadang males ya. Sebenarnya itu juga banyak di YouTube ya. Nanti Anda bisa cari yang lain juga, karena itu hanya skema ya. Bahkan Anda bisa mencari detailnya. Banyak banget itu di YouTube. Nah, ini saya mencoba untuk menjelaskan materi yang sudah diterangkan oleh konsultan tadi ya. Dia itu konsultan. Jadi konsultan di bidang mekanika elektrikal. Ya. Nanti dia punya video macam-macam. Ada AC, ada elektrikal, kemudian ada lagi apa kemarin itu air bersih gitu ya. Karena Anda sebagai arsitek bisa menjadi konsultan mekanika elektrikal, itu menjadi pilihan. Nah, kenapa mereka bisa menjadi konsultan ME pada ternyata mereka sudah lebih dulu di MK. Manajemen konstruksi. Nah, bagian manajemen konstruksi itu kan pengawasan mekanika, elektrikal. Jadi dia belajar di lapangan langsung sehingga paham, oh ternyata pemasangan instalasi seperti ini. Ya. Oke, saya hanya ingin menjelaskan kembali bahwa yang terpenting bagi kalian itu pada saat memilih sistem. Anda boleh memilih sistem AC sentral. Ini ada ini ya, sentral tuh ini loh. Nih. Ada yang modelnya dengan chiller plus, apakah dia water cooled atau dia air cooled. Nah, ini pilihan. Ini khusus untuk bangunan yang berkapasitas besar. Contohnya tadi ya yang sudah dijelaskan oleh Barli itu adalah mall, gitu ya. Kenapa mall? Karena memang dia ruangnya luas, kemudian pengunjungnya banyak. Ya, sehingga panas laten yang dikeluarkan oleh para pengunjung itu luar biasa. Ya. Sehingga apa? Pendinginnya juga harus bisa menutupi panasnya. Nah, cuman begini, ada banyak yang bahasanya itu apa, Dek? Bangkrut ya. Apakah mall, apakah pusat grosir gitu ya. Akhirnya AC-nya nyalain, hanya fan. Nah, itu membuat gerah. Nah, sehingga yang masih tetap bertahan itu hanya mall yang memang mereka ini bisa bertahan, survive. Nah, yang banyak yang bangkrut itu biasanya ya Anda bisa lihat sendiri dah, mall di mana yang bangkrut itu akhirnya dia tidak bisa lagi menyalakan AC. Ini dulu ya, dulu pernah diterapkan di ini Singosaren Plaza ya, pakai water cooled chiller. Saya lupa. Kayaknya ini dulu ya, air cooled chiller dulu ya. Terus ternyata dirasa kok tidak terasa dingin gitu kan. Nah, terus kemudian berubah ke sistem ini. Jadi dulu kan Singosaren Plaza pernah kebakaran itu. Nah, sebelum kebakaran itu menggunakan sistem yang ini. Ya bukan berarti dengan kebakaran terus itu menjadi sebuah keuntungan ya, enggak ya. Itu tidak disengaja, mungkin karena korsleting gitu ya. Akhirnya setelah dibangun kembali mereka mengubah sistemnya ke sini. Karena memang lebih dingin ya dibanding dengan yang sistem air cool. Sama-sama menggunakan air, cuman ini kapasitas airnya lebih banyak liternya ya dibanding dengan ini. Sama-sama menggunakan chiller. Nah, kemudian yang ini tadi sama modelnya dengan AC split. Nah, bedanya hanya di apa? Bedanya hanya pada tadi pipanya saja. Yang kalau AC split di kamar kalian gitu ya, kamar kos itu paling panjang pipanya 3 meter. Nah, kalau ini tadi bisa sampai 200 meter. Sehingga posisi mesin AC itu bisa diletakkan di atap atau bawah lantai atap, sedangkan ini harus dipasang di luar kamar, ya, di luar kamar di atas jendela, seperti di gedung G23 kan itu ya. Nah, jadi ini yang perlu Anda pahami. Apakah modelnya menggunakan yang sistem ini atau menggunakan sistem yang ini? Ini tidak digunakan. Karena ini bahasanya itu bukan untuk bangunan berkapasitas besar, ya. Ini khusus untuk rumah tinggal, kantor kecil, ya, ruko, rukan gitu ya. Tapi kalau sudah masuk ke kayak stupa itu ya, terus kemudian mall, hotel, apartemen,
apalagi convention. Nah, ini sudah masuk di sini. Convention beda dengan auditorium ya. Nah, auditorium itu bisa menggunakan AC split dengan sistem ini, multi split. Nah, gitu. Jadi mesinnya yang banyak itu dia beli yang ukuran besar. Kemudian nanti diffusernya itu yang ada di beberapa titik. Nah, masalah besar tidaknya itu ya tergantung berapa kebutuhan daya yang dibutuhkan oleh ruangan tersebut untuk beban pendingin. Tapi kalau segede auditorium ya saya rasa harusnya ini, gitu, ya kan? Jadi nggak mungkin pakai ini. Tapi kalau auditorium Jasman itu ini masih bisa. Ya. Oke, kemudian, nah ini adalah penjelasan dari bagan yang tadi. Nah, nanti Anda silakan baca sendiri. Ini sebenarnya tugas tahun lalu. Mereka sudah saya setelkan video. Nah, terus kemudian tolong dideskripsikan maksudnya. Kadang-kadang anak-anak itu kalau hanya mendengarkan, besok sudah lupa. Ya. Kecuali mereka memang setiap hari menerapkan ini. Jadi intinya sebenarnya airnya itu hanya apa? Di recycle gini loh. Ya. Terus berputar kayak gini. Nah, kita lihat ya, ini kan sealernya juga di bawah. Jadi sealer itu tidak pernah di sini. Karena memang posisinya dia itu sudah berat dan ada getaran. Nah, yang saya pernah lihat sealer itu ada di bawah atap itu waktu di Solo Grand Mall. Nah, saya hanya mikir ya, ini berarti struktur lantai ini berat banget ya. Kan di bawahnya masih ada lagi itu. Nah, untuk menghindari itu maka paling aman dia ada di bawah. Ya, berat kalau tidak ada getaran nggak masalah ya, kayak cooling tower ini kan, kayak tandon air itu. Tapi sudah berat ada getarannya. Jadi sealer itu selain dia pendingin dia juga memompa kan, ya, double dia kerjanya. Nah, siklusnya sudah seperti ini tadi ya. Kemudian di setiap lantainya ada AHU, kemudian ada diffuser, kemudian ada return. Nah, ini yang harus Anda pelajari ya. Harus lengkap di setiap lantainya. Nah, tadi juga ada penjelasan bagaimana seandainya dari AHU itu langsung ke ducting, tidak perlu melewati fan coil unit gitu ya. Nah, kayak penjelasan tadi gini, semakin jauh dari AHU berarti apa? Pipanya kan berarti semakin lama semakin mengecil tadi ya. Nah, semakin mengecil itu kemungkinan bisa suhunya sudah tidak dingin. Nah, makanya di setiap perempatan atau pertigaan atau percabangan gitu ya, memang bagusnya kita kasih FCU. Tujuannya apa? Mendinginkan lagi udara yang tadi sudah lewat tadi loh. Udara yang jalan tadi itu kita dinginkan lagi untuk masuk ke ruang-ruang yang paling ujung. Gitu. Sehingga kalau bangunannya panjang banget kayak gedung C itu ya, Dik ya, akan bagus kalau kita membagi aksis gitu ya. Jadi yang ujung timur itu ada satu HU untuk separuh panjang gedung. Yang sisi barat itu juga ada HU untuk separuh panjang gedung. Itu lebih bagus. Jadi tidak perlu ada banyak sekali percabangan FCU. Nah, kemudian yang ini sebenarnya bersama dengan yang water cooled maupun yang air cooled gitu ya. Hanya ini dibatasi kebangunan middle. Mungkin middle di sini bisa middle dari volume, bisa juga dikatakan middle rise-nya. Ya, jadi bangunan yang kapasitas kecil, lantai-lantai rendah itu bisa menggunakan ini. Bahkan tadi ada penjelasan outdoor unit itu Anda letakkan di atas boleh. Tapi apabila di atas nanti akan ada peretakan macam-macam lagi, dia bisa diletakkan di sini. Nah, pertanyaannya ini bising apa enggak ya? Itu tergantung dari laki-laki ya, kuat. Nah, saya tidak bisa mengatakan itu karena tergantung ya merek ya tadi ya, kualitas, harga gitu. Sehingga pada saat harus dibatasi dengan dinding, kalau ini suaranya kenceng ya ini kedengeran gitu. Karena peredamnya hanya satu, yaitu ini partisinya ini aja. Ya, itu pilihan saja. Kalau memang mesinnya bagus, kualitasnya bagus ya sudah. Kita bisa pakai, artinya suaranya itu soft gitu ya. Saya pernah naik lift. Ya, naik lift di hotel nggak ada suaranya. Tapi saya kemarin ke rumah sakit Muardi itu naik turunnya ada suara jeglek gitu. Jeglek itu apa gitu kan. Jadi
Kadang-kadang ada suara nguk. Jadi khawatir kan ya. Nah, lagi-lagi apa? Merek gitu kan. Ada merek, ada kadang-kadang negatif juga berhentinya itu nggak tenang gini, goyang. Ya itu baru saya rasa ini dari satu jenis lift ya. Makanya seandainya kita pernah ke acara ke hotel ya, misalnya ada seminar, oh saya naik lift ya rasanya kayak gini, dirasain. Terus Anda ke rumah sakit, oh rasanya juga kayak gini, dirasain gitu. Nanti Anda baca kemarin yang saya rasain itu tuh apa ya, Anda bisa baca mereknya di menu liftnya itu. Ya, tapi terus Anda jangan cerita buruknya gitu kan. Pasti ada seri dari merek yang sama itu yang lebih bagus kualitasnya. Itu lagi-lagi masalah harga kan. Sehingga tadi ini ya pilihan lah. Kalau memang kondisinya bagus boleh diletakkan di sebelahnya ini. Ya, tapi kalau buruk ya letakkan saja di atap, nggak ada yang dengar gitu ya. Suaranya sudah ketelan sama angin. Terus kemudian oke ini ya, yang split tidak perlu saya terangkan, jadi ya. Karena yang split itu posisinya ini rumah tinggal, sehingga gampanglah tinggal beli, tinggal pasang gitu ya. Oke. Terus kemudian ini ada lagi materi yang terkait dengan AC. Memang saya belum share, tapi ini sebenarnya hanya supaya Anda lebih banyak tahu aja. Ya. Ini sudah terlihat ya? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Ya. Tadi kan konsultan Barli tadi cerita ya hubungannya cooling tower dengan sealer. Nah ini sistem kerjanya saya menggunakan bagan. Ya, nanti bisa Anda baca ini. Ini kalau saya slideshow kayak kemarin itu nggak muncul gitu ya. Takutnya slide-nya dia diam di tempat gitu ya. Ya posisi ini Anda baca gini, set itu. Mulai dari mana? Nah ini, mulainya dari mana ya? Dari mana saja bisa sebenarnya. Kayak tadi, Anda mau mulai dari sealer bisa. Anda mau mulai dari cooling tower juga bisa. Nah, tergantung pilihannya. Akhirnya kita masuk ke bagian ini aja ya. Coba ini kalau saya slideshow, mudah-mudahan kelihatan ya. Kelihatan nggak? Terlihat, Bu. Terlihat, oke. Ini saya mau mulai dari mana proses ini? Anda boleh pakai mulai dari cooling tower paling atap boleh. Paling atas di atap gitu ya. Jadi paling atap. Atap S gitu ya. Dari cooling tower, ini fungsinya apa sih cooling tower? Namanya juga cooling tower, menara pendingin gitu ya. Kalau airnya sudah dingin, dia dapat air dari mana? Ya dari tandon. Ya. Dari tandon, dia ada mesin di sini itu bukan tandon loh, Dek. Ini ada mesin pendingin, ada fan-nya, sehingga ada tetesan air itu ya. Kan sudah dingin itu. Kemudian air yang sudah dingin ini mendinginkan siapa? Nah, mendinginkan ini. Mendinginkan kondenser ini. Nah, setelah airnya dibawa oleh kondenser ini, dibawa kemana? Dibawa ke sealer. Nah, karena di sealer itu ada ini, kompresor, kondenser, evaporator. Tapi Anda nggak usah membahas ini. Ya, karena Anda harus kuliah ke jurusan teknik mesin. Gitu ya. Yang penting Anda tahu cooling tower menuju ke sealer lewat kondenser gitu ya. Nah, setelah dari sealer sudah dingin, dibawa kemana? Ternyata dibawa ke AHU. Nah, dibawa ke AHU ini. Nih. Yang sudah dingin dibawa ke AHU, terus dari AHU kemana? Boleh langsung ducting atau lewat FCU dulu. Nah, seperti penjelasan konsultan Barli tadi ya. Makanya dia mengatakan ini AHU strip FCU. Artinya boleh salah satu. Misalnya titik saya nggak pakai AHU ya, saya langsung FCU bisa. Karena apa? Pendinginan ini langsung masuk ke sini. Isinya sama kok. Fan coil unit. Ini juga gitu isinya. Air handling unit. Isinya juga fan coil dan mesinnya gitu. Isinya tuh sama. Hanya ini kecil, ini ukurannya besar. Terus kemudian masuk ke dalam ruangan. Ya, sudah dingin toh?
masuk ke ruangan dingin, maka udara panasnya balik lagi ke sealer ya. Dikatakan tadi ada return air ya, masuk lagi ke sealer kan panas, kemudian balik lagi ke sini didinginkan. Ya. Nah, kemudian kayak tadi, udah itu kan panas tadi ya, didinginkan lagi masuk ke sini, kemudian untuk mendinginkan AHU kita harus melewati ini. Jadi proses-proses ini ya, mau lewat dari mana bisa. Ya, apakah mau lewat dari ini, apa lewat dari sini atau dari sini. Ya. Oke. Ini hampir sama gitu ya, cuma ini hanya penjelasan secara 3 dimensi. Baik, ini sudah. Terus kemudian saya masuk ke sistem, karena ini materinya 2 ya, ada sistem AC dan sistem tata udara. Nanti untuk perhitungan AC, karena kemarin sudah di stupa 3 dan struktur 3, maka ini kita fokusnya ke perhitungan lift saja. Nah, silakan Akila untuk nyetel lift hidroliknya, videonya. Ini lift yang ada di dalam rumah. Kemudian dia sistem piston stick. Pistonnya itu ada diletakkan pada sisi samping tembok itu. Coba Akila, scrollmu diletakkan di dinding samping itu. Ya, sudah. Nah, tadi sebenarnya Akila, Anda tadi kursornya diletakkan di dinding samping itu hidrolik tadi. Jadi relnya itu ada berdiri pada dinding tadi. Beda kalau dengan lift yang katrol. Berarti dia ditarik dari atas ya. Relnya itu ada di atas. Kayak ini bahasanya ini apa namanya, Dek? Kalau menimba itu, Dek, ya, kayak timba itu. Nah, sedangkan yang tadi nempel dinding. Makanya di bawah itu kok tidak ada pistonnya gitu ya. Karena piston itu bisa di bawahnya. Di bawah car lift-nya bisa ternyata yang ini tadi nempel di tembok. Sekarang banyak rumah tinggal yang menggunakan lift hidrolik. Yang pertama karena memang
apabila lantai tanahnya terbatas, mereka bisa sampai 3 lantai, tapi dia siapkan itu lift, ya. Jadi modelnya seperti di Surabaya, saya pernah masuk itu ya, pintu apa namanya, pintu, maaf lupa nyalain kamera, pintu masuknya itu dari arah barat. Nah, di pengunjung itu ya. Nah, saya mau turun ke basement kan. Nah, liftnya turun basement. Pintu timur. Karena pada saat keluar basement itu kalau saya lewat yang sisi barat, saya keluar yang sisi barat, maka saya itu nabrak tembok gitu ya. Makanya dialihkan lewat ke yang sisi timur. Nah, tadi saya juga melihat ya, maksudnya dari sini pasti Anda mikir tadi mau lewatnya kemana nih, jatuh nanti gitu. Ternyata tidak ya, ada banyak pintu, ada di sisi yang lain. Terus kemudian ini sebagai contoh saja, Dek, nanti harapan saya ya, tugasmu itu tidak hanya melulu menggunakan stupa, tapi cobalah untuk survei. Kayak kemarin sudah ada yang berhasil survei waktu stupa 3 itu, stupa 3, struktur 3. Oke, kita lihat ini ya. Di Jun Hotel gitu ya. Mereka ini membahas tentang rotasi vertikal dan horizontal. Nah, sekarang kita fokus ke lift saja. Nah, ini sebuah denahnya ya, Dik. Karena kalau hotel itu biasanya ada core-nya. Terus di sini ada lift dan tangga darurat. Nah, ini yang harus Anda ingat gitu. Setiap core itu isinya ini. Nanti di stupamu juga kayak gitu. Bangunannya kan 8 lantai. Nah, itu Anda menggunakan core, nah isinya ini. Ya, ada lift dan ada tangga darurat. Kemudian misalnya ya, Bu, ada tangga darurat tapi di luar itu, di luar misalnya hotel ya, di luar dari core dia ada di ujung dan ujung itu boleh. Tapi intinya lift ini dan ruang-ruang utilitas itu ada di rumah core. Core itu inti bangunan. Nanti Anda baca inti bangunan, strukturnya apa, ukurannya berapa. Nah, ukuran lift kemarin sudah saya ajarkan ya. Berapa ukuran lift atau hoistway, lubang liftnya itu bisa disesuaikan dengan ukuran car liftnya. Kemarin ada mahasiswa tuh bagus gini, Bu, ukuran di apa sesuai merek begini. Merek ini biasanya kan optis ya. Car liftnya itu kalau isinya 8 orang ukurannya segini. Berarti nanti kita bikin hoistway-nya lebih gede dari ukuran ini. Itu boleh. Tuh. Saya kan hanya pakai teori ya. Tapi kalau ternyata di lapangan, loh, sekarang udah nggak zaman gitu ya. Lift isinya harus 12, 8 ada, 10, 4 aja ada gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa ini posisi liftnya, ya, kemudian ini tangga daruratnya. Nah, posisinya dia ada berdiri di antara dua lift ini gitu ya. Sebenarnya kalau posisi lift kayak gini itu saya sendiri ya merasakan takut gitu. Karena saya pernah mengalami waktu di Siti Walidah. Kan ada 3 liftnya itu. Yang 2 ini tertutup gini, yang 1 itu kan kaca. Nah, kebetulan saya itu ke bagian yang ketutup. Saya harus ke lantai 7 ada acara diundang oleh mahasiswa. Nah, saya mau itu kan normal ya. Di situ saya ada mahasiswa luar negeri dari Afrika kalau nggak salah, udah nggak bisa ngomong lagi. Terus ada mahasiswa yang kebetulan juga dia diundang di acara itu. Pada saat lift saya masuk lift itu, kan pintunya nutup ya. Tiba-tiba lampunya tuh mati. Wah, saya sudah merasa kalau nggak liftnya rusak, ini mati lampu. Nah, saya langsung mengambil HP, mau nyalain senter, cari yang bentuknya itu ada logo telepon atau logonya itu ring bell. Mau saya cari, mau saya pencet gitu ya. Jangan sampai saya terjebak di lift. Gitu. Pada saat saya baru nyalain senter, sudah senternya nyala. Ternyata liftnya buka, Dek. Liftnya buka, nggak jadi naik malah. Kita semua keluar. Jadi lift itu kalau sudah ada masalah, entah itu karena gempa bumi, entah itu karena kebakaran, atau karena listrik mati, itu semua pintu membuka. Tidak ada yang nutup, karena kalau nutup itu berarti otomatis mungkin liftnya rusak. Karena nggak bisa naik kan. Jadi lift itu tidak bisa naik kalau kondisi pintunya terbuka. Dan akhirnya kalau saya menunggu mau berapa menit lagi gitu ya, nasib saya berarti kan. Akhirnya saya naik tangga sampai 7 lantai. Nah, saya bisa ngitung berapa menit saya naik tangga, ternyata 10 menit saya.
Nah, mahasiswa yang cowok tadi saya bilang gini, kamu duluan aja, Dik. Kalau nungguin saya nanti kamu kelamaan. Nah, akhirnya dia lari. Saya mikir, ya Allah, anak-anak seumur gitu lari ya. Lantai 1 sampai 7. Saya sampai ke lantai 7, di Walda itu kaki saya sudah rasanya gemeter. Ya kan 7 lantai ya. Baru saya duduk sekitar 5 menit itu lampu nyala. Nah, nyala ini apakah PLN, apakah genset? Kalau lampu, genset kuat. Tapi kalau lift enggak. Gitu. Nah, sehingga pada saat itu yang diutamakan lampu dulu. Lampu Veximal gitu ya, diutamakan. Karena sistem komunikasi ya, pembelajaran supaya tidak terbengkalai. Masalah naik lift dan sebagainya bisa lewat tangga, saya aja kuat gitu ya. Nah, makanya sebenarnya lift dengan pintu kayak gini itu berbahaya. Tapi mau gimana ya, Dik, ini harganya lebih murah daripada yang kaca. Mas, saya kalau naik liftnya yang kaca. Nah, terus ini ya, Anda juga paham lah, semua lift pasti ada menu-menu kayak gini ya, ada berapa kilo orangnya, ada berapa jumlah orangnya gitu ya. Ini ada mereknya juga, tapi saya bilang kalau motret jangan motret mereknya ya gitu. Cukup ini aja itu. Kalau Anda pengen motret mereknya ya nggak usah ditayangkan. Gitu. Nah, terus kemudian ini ternyata digunakan ini. Kalau liftnya rusak itu ada di bagian samping. Kemudian mesin liftnya tepat di atas lift. Jadi bahasanya itu kerea itu loh ya. Apa namanya itu? Ya, kemudian dia juga menggunakan aki kering. Ya, aki kering. Kalau listriknya mati, berarti kalau liftnya sudah di atas, kan listriknya mati. Liftnya di atas toh, maka yang bisa membuat tenaga itu supaya liftnya turun ya ini aki. Ada satu lagi itu namanya ini fireman switch ya. Fireman switch itu khusus untuk petugas kebakaran apabila itu tadi ada orang-orang di lantai atas dia mau turun tapi kondisinya itu misalnya ya karena gempa. Wah, dia terjebak di atas, maka petugas pemadam ini dia harus membuka fireman switch, dinyalakan secara manual, hanya lift itu aja yang naik turun. Nah, yang lainnya mati. Ya. Liftnya itu naik turun untuk ngangkutin ini. Ya. Yang terjebak di atas untuk dibawa turun. Nah, sehingga ada beberapa lift yang kita punya itu hanya ada satu yang dipakai untuk lift darurat. Namanya fireman switch tadi. Siapa yang bisa buka? Ya hanya petugas yang di kantor itu, di kantor apa di hotel ya, dia sebagai bagian dari mekanika elektrikal. Ya, Anda sudah tahu sistemnya ini. Nah, model lift sekarang itu nggak kayak di UMS. Ya, Anda pencet tombol pintu buka gitu. Sekarang nggak. Model yang paling aman itu pakai ID card. Nah, ID card-nya itu bisa KTM ya. Kalau saya mungkin pakai ID khusus ya untuk dosen dan sebagainya gitu. Jadi tempel saja gini, terus kamu masuk. Pada saat masuk ke dalam lift kan pintu nutup itu. Tempel lagi kartunya, kamu baru mencet nomor yang kamu mau tuju. Artinya tuh nggak akan ada ini loh bahasanya tuh teroris masuk ya sembarangan gitu orang jualan gitu. Padahal dia bukan jualan loh bisa. Ya sehingga seandainya saya nggak punya kartu gitu ya ketinggalan di rumah saya bisa nggak naik bisa aja masuk tapi menuju lantai tertentu Anda menunggu orang-orang yang mencet nomornya. Gitu. Jadi saya bisa lama di dalam liftnya nungguin yang mencet nomor lantai saya kan repot itu ya. Nah, saya juga pernah ada kejadian, saya nginep di hotel di Jogja itu sama adik saya, dia namanya Orchid Hotel. Kalau hotel pasti dengan sistem kartu, gitu ya, karena kartu sekaligus masuk lift, sekaligus masuk kamar hotel. Nah, pada saat itu kan namanya check out kan jam 12 ya, saya sudah melewati batas, yaitu saya jam 1 baru keluar itu. Nah, waktu itu ya saya nggak bisa buka lift, karena kartu saya sudah hangus. Akhirnya saya nungguin ada orang yang turun nggak ya gitu kan, ya sudah saya sabar. Nah ada kebetulan tuh ada gitu. Saya nanya apa mau turun Pak gitu ya. Iya ini saya mau turun saya ngikut. Kemudian dia juga check out tapi dia jamnya mungkin memang beda ya dengan saya gitu. Saya ngikut turun ke bawah terus saya lapor bahwa saya kartunya hangus. Nah,
kemungkinan loh ya, saya agak lupa, saya kena denda apa tidak waktu itu ya, karena harusnya saya jam 12 keluar, saya lebih gitu. Ya. Nah, memang bagusnya di sini. Sehingga inilah yang dikatakan sistem bangunan pintar. Kalau bangunan pintar, orang yang nggak pintar bisa nggak? Ya susah ya, sistemnya rusak. Tuh. Saya pernah ke Singapura, naik lift, saya tahu lift itu ada batas jumlah. Tapi maaf ya, orang-orang Cina itu, wisatawan Cina itu kan sok tahu ya, masuk terus. Saya pikir loh, kok kamu masuk terus gitu. Sampai liftnya tuh berbunyi tet gitu. Ini nih maksudnya suruh keluar tapi nggak mudeng-mudeng gitu ya. Sudah dia nggak bisa bahasa Inggris gitu. Terus gimana bahasanya gitu. Akhirnya ya bahasa tubuh lagi kan. Saya minta dia untuk keluar karena ini ada batasnya. Dengan cara gini, kita lihat menu di lift ya, sekian person, kita jumlahnya berapa, nanti dia baru paham. Nah, jadi mengatasi orang-orang yang susah bahasa Inggris itu dengan cara lihatlah menu, jumlah maksimal, oh kita lebih, nah dia sadar itu. Ya, nah itu yang pernah saya alami waktu di Singapura kayak gitu. Sebenarnya orangnya nggak pintar bahasa Inggris juga, yang penting pede gitu ya. Nggak pede bahasa Cina lagi. Oke, nah terus kemudian dia menganalisa ini, ya walaupun saya tidak tahu apakah analisa ini sudah lengkap atau tidak ya, memang harus dicek satu persatu. Kemudian nanti masalah perhitungan kita sudah nggak pakai ini lagi, kita sudah menggunakan sistem SNI yang kemarin sudah kita pakai ya, tapi itu masih salah loh rumusnya. Nah nanti saya berikan rumus yang betul. Saya nggak tahu ya sudah masuk jurnal tapi salah gitu loh. Nah, terus kemudian transportasi yang lain adalah ini. Ya, sering kelupaan nih, kalian kalau sudah bikin tugas tuh. Nah, ini ya, tangga. Jadi ada yang naiknya itu sampai 20 sudah tinggi banget ya, kayak gini ya, 20 kan maksimal 18 ya. Saya pernah ngerasin ini di gedung FD. Gedung F itu dekat perpustakaan. Nah, dulu ngajar pertama kali di situ. Ini kenapa tangganya tinggi banget, itu rasanya malah cepat lelah gitu. Kalau ini tinggi lelah, pendek juga lelah. Nah, makanya ada standarnya 18 di sini, yang ini maksimal 30. Nah, ini mengatakan dia ini tangga darurat, oke. Nah, terus apa lagi? Nah, masalah tangga darurat dan tangga eksis, Anda harus pisahkan ya, Dik. Karena kalau ini, maka dia sebenarnya ikutnya di kebakaran. Karena dia akan ngikut apa? Masalah ini apa bukaan di tangga darurat itu dibolehkan atau tidak. Tapi kalau masalah ukuran ini jangan cari tangga darurat, Anda cari tangga akses gitu ya. Terus kemudian ada lagi, ya ini masih tangga darurat ya, tapi nggak apa-apa, ini hanya sebagai contoh saja, yang benar ini gitu ya. Terus dia menghitung juga ketinggian plafon, lebarnya ini ya. Kita cek ini hotel loh, Dik. Lebarnya cuma 1,5. Kenapa? Ya karena ini kan area-area yang gratis gitu. Mereka hanya menyewakan ruang-ruang di antara koridor, makanya ini jangan terlalu besar. Rugi yang punya gitu ya. Mereka menjual ini. Nah, itu. Ini gratis semua, ini gratis tapi dia harus pasang lampu. Makanya DRS itu lampunya sangat hemat. Bahkan saya pernah ke Jogja itu. Kok peteng ya gitu kan. Wah, ini gimana cara saya bisa harus pakai senter gitu. Waktu saya kan bingung ya. Saya tuh tiba-tiba lampunya nyala sendiri teng 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 gitu. Oh, berarti menggunakan sensor gerak gitu. Nah, itu hemat. Bukan nyala terus. Kalau nyala terus kan mahal berarti ya. Nah, jadi kadang-kadang gini loh, kita mengalami masa ya di mana kita tuh terlibat di situ dan ingat selamanya. Jadi bukan lagi kita tuh belajar dari teori, tapi belajar dari pengalaman. Ya. Di Malaysia, waktu itu saya ada di Malaysia itu saya di posisi ini konvensi di gedung konvensi gitu ya. Di sana itu sudah ada tahun berapa? 2011 ya. Itu yang namanya eskalator itu kondisi diam ya diam. Pada saat itu di Indonesia masih jalan terus gitu ya, nggak dipakai jalan terus aja. Di sana sudah ada sistem kayak gitu, diam ya. Terus kemudian saya mikir, dari Indonesia kan adanya itu ya. Nah setelah kita lihat loh, ini kenapa diam, gimana naiknya gitu. Pada saat kaki saya menyentuh batas paling bawah gitu, nah ternyata dia baru jalan.
Itu yang namanya mahasiswa KKN gumunnya luar biasa. Seandainya dia bisa ngomong, dia akan ngomong, jalan gitu. Nah, ternyata kita baru naik di situ. Tahun 2011 Malaysia sudah semaju itu. Kita di Indonesia belum. Gitu ya. Di sana liftnya udah kaca semua. Indonesia masih kayak gini. Semuanya gelap itu, ya kan? Beda budaya itu juga mempengaruhi perilaku, ya. Di waktu itu saya KKL terakhir itu ngantar anak 2016. Saya di Malaysia itu 2011. Saya masuk kamar sudah pakai kartu waktu di Singapura itu. Kartu keliru ya nggak bisa masuk. Ternyata kartu saya keliru sama mahasiswa saya. Kamarnya depan saya persis. Nah itu yang salah ini kayaknya. Yang salah itu customer service-nya itu. Ngasih nomor. Itulah ya, saya mikir orang-orang Singapura itu ya gitu. Modern tapi kadang-kadang ya nggak teliti. Ya. Akhirnya apa? Cuman beda yang satu nomor 1, yang satu nomor 3 gitu ya. Keliru. Kok yang ada nomornya gitu mas saya itu. Di kartunya itu loh. Yang bisa masuk. Jadi dia menggunakan sensor dari barcode-nya yang ada di kartu itu. Tahun 2011 sudah ada kayak gitu. Di Jakarta saya sudah pernah itu tahun 2016. Nah, artinya perkembangannya memang di Indonesia masih masih lambat gitu. Nah, dia juga menghitung lobby karena ini apa? Horizontalnya ya. Dimensi ini lebarnya ini gitu ya. Luar biasa ya kerjanya ya, Dek ya. Akhirnya akan muncul ini, Dek. Kerjasama yang bagus di antara kalian. Beda kalau Anda mengerjakan itu perancangan stupa hanya dan lagi dibatasi 8 lantai gitu ya. Kalau di hotel itu kan bisa 10, bisa 20 gitu. Jadi Anda cepat pinter. Mumpung masih awal gini, Anda bisalah menyusun, saya pengen survei. Yang kemarin itu ada 2 kelompok yang survei itu, kalau survei pasti A ya, tinggal lihat kita hasil analisisnya kayak apa. Jadi sebenarnya hanya melaporkan hasil survei, lalu Anda itu melakukan evaluasi. Nah ini, evaluasinya harus betul standarnya. Ya, jadi Anda tidak boleh mengatakan ini salah menurut kamu gitu kan. Padahal yang mengatakan salah tidak boleh kamu. Ya, yang mengatakan salah harus dari standar, dari Permen PU gitu ya. Teori juga boleh, tapi teori itu kan umum, bisa berlaku di Indonesia, bisa berlaku di Malaysia gitu ya. Tapi kalau sudah menggunakan standar Permen PU itu pasti Indonesia kan. Nah, kita pakai itu. Karena yang melakukan sidak terhadap semua bangunan itu pasti kan ya, orang-orang di sini, institusi, instansi itu ya di Indonesia. Kecuali memang bangunan itu sudah kelasnya, skalanya ketepatannya itu ya skalanya internasional ya bagus itu. Oke, ini ya hasil survei yang mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kalian ya, tidak hanya berkutat di perancangan saja ya. Oke, yang ini sudah. Kemudian materi berikutnya terkait ini. Nah, ini ya, saya hanya ingin kasih lihat aja, Dek. Ini saya pernah buka ini ya, merek Otis yang terkenal itu. Ya, untuk semua merek lift. Terakhir ada Hyundai itu. Cuma saya nggak suka ada lagu itu ojo dibandingkan itu ya. Ya, siapa yang bandingin ya owner lah. Bandingin harganya, apa kualitasnya itu silahkan. Tapi setiap ini pasti dia punya spesifikasi gitu ya. Jadi dia cerita ini gitu ya. Kita bisa melihat apa tuh yang dia mau tawarkan itu. Dia promosi apa. Gitu. Nah, terus yang penting ini bagi arsitek itu yang paling penting pada saat memilih ya. Saya tuh sudah punya Dena gitu. Ya, saya sudah punya Dena. Terus kan ini mau beli lift ini ceritanya. Nah, ini yang dipikirkan si arsitek. Ini ya. Oh, lift saya tuh ukurannya ini. Nah, dia punya lift ukurannya sekian-sekian. Ini car liftnya gitu ya. Kalau ukurannya sekian berarti saya harus menyediakan hoistway-nya berapa. Atau Anda sudah bikin hoistway dengan ukuran sekian. Berarti Anda
mencari di toko, ya, inden ukurannya harus lebih kecil dari Hoiswe. Taunya dari mana? Ini kan sudah ada, Dek. Ya, dia menggunakan kan kayak HW, CW, OP, dan seterusnya. Ini maksudnya apa gitu kan? Ini sebenarnya di buku kan ada ya. Tapi yang namanya orang jualan, nah dia ceritanya di sini. Ini maksudnya gitu kayak ini. Ini apa sih ini? Oh, lebar pintu, tinggi pintu gitu kan. Tapi ukurannya di mana? Ya, dia menjelaskan ukurannya. Bentar. Ya, dia menjelaskannya di sini. Ya, dalam kondisi milimeter. Jadi kalau sebenarnya 1,1, 1,4 ya, 0,8 gitu kan, 1,8 dan seterusnya. Nah, ini yang dipelajari arsitek. Oh, ternyata ini ada yang kita tuh bisa beli yang ini karena sesuai dengan HSP kita gitu ya. Bahkan saya pernah hitung-hitung yang di FK itu. Jadi isinya tuh 8, dibelikan isinya yang 4 tapi jumlahnya 2 gitu. Saya nggak tahu apa lebih murah atau gimana ya itu ya. Jadi saya mikir loh, kosnya kecil banget ya liftnya. Gitu. Tapi sebenarnya saya pernah sih naik lift di Malaysia lagi, yang kaca itu kecil, tapi kan kaca. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa kan kelihatan gitu. Kenapa liftnya macet? Itu ada orang minta tolong, itu kan kelihatan. Daripada lift yang tutup gitu ya. Oke, ini saya hanya sekedar memberi info ya, yang namanya lift itu orang jualan itu pasti kayak gini. Maka arsitek harus menyesuaikan ini. Kita sudah punya HSW, kita mau beli yang kayak apa ya sudah ini aja. Kita baca spesifikasinya, ya. Oke, terus kemudian kita masuk ke oh ya, perhitungan lift ya. Kan saya sudah share tuh soalnya. Saya sudah share ini. Soalnya masih sama ya, Dik. Saya sudah masuk ke ini ya, Dik ya. Share materi ya. Masih di data D, Bu. Ya sudah. Sebentar saya buka dulu. Ini sudah ya? Sudah. Ya. Ini soalnya kayak gini deh, nanti dibaca ya. Lantainya jadi 20. Masih sama kayak kemarin ya. Kemudian saya tambahkan ini ada zona lantai 1 ini, zona 2 lantainya ini, jumlah penghuni kamarnya 30 orang ya. Dianggap zona 1, zona 2 atau N1, N2 gitu ya. Kemudian buat rencana jumlah lift berdasarkan zonasi, gambar potongannya, dan menghitung jumlah liftnya. Nah, kategorinya ini, ketentuan, kategori. Bangunan ini dianggap sebagai perkantoran. Ketinggiannya lantai 4 meter, kecepatan liftnya 12 meter per detik, kapasitasnya 12 orang per lift. Nah, ini bisa Anda mengurangi karena dengan cara memilih tadi. Kayaknya kalau untuk bangunan kayak gini, saya isi lebih banyak Bu biar cepat bisa. Atau dengan cara mengurangi jumlah, tapi ini apa namanya jumlah liftnya yang lebih, nggak cuma 1 seperti hitungan kamu gitu ya. Terus kemudian kita menggunakan ini. Nah, pada saat saya membaca di PDF-nya ya di jurnal itu emang ada yang salah gitu dengan rumusnya. Ya, makanya ini saya mau betulkan ya rumus yang seharusnya ya, bukan yang sesuai itu ya. Nah, ini saya orek-orek, Dik. Saya orek-orek. Bentar ya, saya screen dulu. Nah, akhirnya kayak gini. Hasil akhirnya ini. Karena kalau Anda lihat itu hasil akhirnya yang di PDF itu beda loh.
Waktu itu ya udah nggak apa-apa kita pakai dulu. Ya gimana ya Dik, saya percaya jurnal. Jurnal itu sudah direview. Nah kalau direview ternyata kok ininya keliru kan ya saya jadi mikir. Akhirnya ya sudah diulangi lagi dengan cara persamaan kayak gini. Ya kan? Dibuat persamaan, ini kalikan ini kalikan sana. Sudah terus dibuat ini kayak gini. Ini untuk N1. Nah, N2-nya ini tinggal dikali A2, T2, N2 gitu ya. Nah, kemudian yang T itu T masih sama, tidak ada perubahan pada T. Cuman harus dibedakan antara rumus T1 dan T2. Sudah difoto ya ini ya. Saya mau geser ke PDF. Sudah, Bu. Ya. Saya geser ke PDF dulu. Nah, saya masih menggunakan jurnal ini lagi. Gitu. Tapi bukan saya ngajari setiap jurnal itu salah, tidak. Ya. Hanya nggak teliti gitu aja lah. Ya, beruntunglah. Gitu. Beruntunglah yang lolos. Kita ke T1 dulu ya. Nah, ini T1. Ini nggak berubah sama sekali rumusnya ini. Ya, rumus T1 tuh ini. Sampai ini aja. Itu rumus T1. Ya. 2H plus 4S1 dikali N1 min 1 plus S1 dikali 3M plus 4 dibagi S1. Ya, ini kan memang 1 karena T1. Bedanya apa dengan T2? Kita lihat. Ini ya, kalau kita lihat yang ini ya, posisi ini aja, jangan ke kiri. Ini ya, ini sama dengan yang ini. Sama dengan yang ini. Lalu bedanya apa? Bedanya cuma menambah di sini. Ya. Kalau ini N1 min 1, kalau ini N2 min 1. Nah, S1, S2 kalau sama ya nggak apa-apa. Sama-sama 2 meter per detik. Kalau dibedakan ya silakan Anda menentukan itu. Tapi di soal tadi itu S-nya sama. N-nya itu tadi per zona itu 10. Nah, silakan nanti Anda menghitung. Nah, kemudian nanti M-nya, kalau di sini kan keterangan M-nya di sini. 20 orang per lift. Nah, di soal tadi kan 12 orang per lift gitu ya. Sementara saya atur begitu. Tapi kalau misalnya ya, Anda kayaknya saya ingin mengubah itu, silakan ya. Karena itu akan mempengaruhi di sini. Ya. Kemudian ini luas bangunannya, sedangkan absen itu aturan ya, prosentase untuk setiap jenis bangunan. Apakah kantor, hotel, atau apartemen. Nah, ini masih sama. Jadi untuk rumus T tidak berubah. Masih sama. Yang agak kacau itu di ini. Nah, di sini. Bedanya apa toh? 3-nya kok hilang itu loh ini. Angka 3-nya kemana? Saya tuh masih curiga gitu ya. Kok di sini ada 3, ini 3-nya hilang gitu ya. Kalau ini kan sudah menjadi angka 600. Nah, waktu saya kok agak aneh. Udah nggak apa-apa ya. Artinya memang tidak setiap jurnal itu pasti harus apa kita okein gitu ya. Nah ini posisi kayak gini ini kan ya kita harus cek gitu ya. Ya, jadi harus hati-hati untuk posisi ini. Hanya posisi ini aja kalau saya 3-nya kok hilang itu aja. Yang lainnya masih sama. Ya. Oke ya. Jadi boleh sampai dengan jumlah liftnya, boleh juga sampai Anda menghitung waktu menunggu. Karena tadi saya minta Anda membuat zonasi, ya sudah buat zonasi liftnya. Semester lalu saya sudah menerangkan terkait dengan zona lift ya, Dik ya. Mudah-mudahan masih ingat ya, karena kalau saya ulangi lagi apa Anda nggak bosan? Zona lift itu masih ingat toh?
Mesti gini, yang mana ya gitu kan. Ya Anda buka lagi aja yang ini utilitas 3 itu saya sudah menjelaskan terkait itu. Ya harus buka lagi saya. Sebentar. Ini, oh ini ya, kebetulan pas ada ini. Oke, sebentar ya. Ini pas ada terkait zona lift. Ya, ini di buku sistem bangunan tinggi ada kok. Nah, ini yang namanya zona. Jadi Anda boleh menggunakan lipid itu. Nih, kalau Anda gambar potongan itu harus betul lipidnya. Ya, ukurannya harus dihitung betul, Dek. Ya. Berulang kali itu di utilitas betul, di stupannya keliru. Gitu ya. Jangan sampai Anda mengatakan gini, ini kenapa keliru lipidnya, kok Anda nggak ngitung kedalamannya berapa. Nanti jawabnya gini, waktu utilitas itu bukan bagian saya. Nah itu saya tidak mau mendengar itu lagi. Ya, karena semua personil kelompok harus paham setiap tema. Tujuannya gini, Dek. Saya ingin memahami semua tema meskipun itu bukan kerjaan saya, tapi saya ingin mempelajari itu untuk stupa, untuk gas akhir. Ya, jadi jangan berpikir individual. Bukan kerjaan saya, ngapain saya memahami itu? Nah, itu individu banget itu. Akhirnya pas kena. Karena bukan kerjaan saya. Nah, itu sudah kalimat kayak itu sudah apa ya? Berarti nggak tanggung jawab itu. Ya, ini harus dipahami posisinya lift masuk di mana. Misalnya ini ya, ini berarti dia berhenti setiap lantainya. Terus dia ruang liftnya. Sedangkan yang ini itu tidak berhenti tiap lantai, hanya buka lantai dasar, terus kemudian menerus dia naik, baru buka di lantai ini. Nah, kemudian ternyata di sini kan berhenti nih, ya dia berhenti di sini. Terus kemudian di sini kenapa kok ada ini ya? Ini ruang mekanikalnya lift. Jadi apa namanya mesin liftnya ada di sini. Ini tuh tujuannya untuk orang-orang double decker. Jadi kalau saya kesasar ya, harusnya saya tuh lantai genap, tapi karena saya nggak mudeng, saya lantai 1. Nah, nggak pernah ketemu kan. Akhirnya saya harus berhenti gitu. Berhenti di mana? Ya di sini. Saya berhenti di sini. Saya berhenti di sini, kemudian saya naik apa? Eskalator menuju ke lantai genap. Nah, saya baru ketemu liftnya tadi. Ya. Misalnya Bu, ternyata di sini saya nggak nemu liftnya gitu ya. Ternyata belum ada liftnya. Ya, saya naik lagi sampai ketemu lantai genapnya. Nah sehingga memang super rumit kan kalau sudah bangunan tinggi kayak gini. Nah kalau stupa itu 8 lantai masih nggak sebenarnya nggak butuh zona sih kalau stupa. Makanya di situ saya kalau stupa Anda nggak bisa pinter. Ya saya tambahin namanya zona. Mungkin itu bisa di sini, bisa. Hanya masalah gitu ya. 1,7 tingginya lapis ya. Ada yang lebih dari 1,7. Nah, itu bahayanya di situ. Nah, saya mengurangi 1,7 di ducting berarti lantai bawahnya sempit kan. Nah, berarti Anda harus melonggarkan 1 lantai hanya untuk lipid. Di bawahnya nanti dipakai ruang-ruang yang servis ya, dipakai ruang servis karena di ductingnya sudah dikepotong untuk lipidnya. Nah, kalau bangunannya masih rendah ya nggak apa-apa. Lipidnya semua di bawah, yang ini berhenti tiap lantai, yang ini tidak. Nah, ini yang saya bilang tadi, yang saya katakan sebagai double decker. Jadi ini hanya mengantarkan kalau saya ternyata kesasar gitu ya, harusnya lantai genap, saya kok masuknya lantai ganjil. Oke.
Kemudian ada lagi bahkan hampir sama kayak tadi, tapi ini gambarnya lebih jelas ya. Ini ya. Jadi ini sudah ada kalau digambar, tapi kalau kita masuk ke lobbynya tuh nggak mudeng ini lift apa gitu ya. Jadi kalau di sini pasti genap ya ini ganjil. Kalau saya baru ke sini saya mau ganjil, saya naik dulu pakai eskalator, saya baru masuk ke lantai ganjil dan seterusnya. Namanya lift double decker. Lalu ada lagi bentuk lift ya, posisi lift ini. Kalau bangunnya sudah tinggi, kapasitas banyak ya, jadi wah mungkin jumlah liftnya juga banyak. Nah ini pola-pola yang mungkin bisa Anda pakai untuk perletakan liftnya. Kalau kecil ya gini aja. Lobby ada liftnya 2 atau berhadapan atau 3 jejer atau seperti ini gitu ya. Atau 4 atau 6, nah atau polanya jejer gini kalau muat ruangnya, kalau enggak ya harus dipecah kayak tadi. Ini posisi yang memungkinkan. Sebenarnya ada lagi di gambar, cuma saya kok lupa ya. Saya tuh nyekennya di mana, itu tolong Anda lihat di buku ya. Posisi, kemarin sudah ada ya, waktu Sabtu lalu itu bawa buku, dia buka core. Nah, di core itu ada posisi isinya ya, apa saja gitu. Jadi ini itu sebenarnya ada dalam core. Nah, di belakangnya persis itu biasanya digunakan untuk kalau tidak toilet atau tangga darurat. Ya. Nah, aksesnya ya bukan lewat sini ya, nggak lewat lobby. Dia punya akses sendiri dari sini, dia punya akses dari sini, dan seterusnya. Jadi sebenarnya core itu bukan ruang kosong. Justru dia rumahnya ini, rumahnya utilitas itu namanya core. Atau inti bangunan, ya, yang minimal 11% dari luas lantai yang dia layani. Semakin ke atas, nanti core-nya akan semakin mengecil. Makanya bangunan itu kan bagusnya kalau dia bentuknya apa? Piramid. Ya. Itu akan menghemat energi, menghemat biaya struktur. Tapi kalau bangunannya delujur gitu ya, lurus gitu, gedenya sama, itu ya pertama mahal di struktur, boros energi. Jadi ada banyak ruang yang bisa kita buang. Namanya kalau core itu leasing space. Struktur core-nya kita buang gitu ya, nanti ruang yang tadinya untuk ruang core kita bisa pakai ruangan yang lain. Ya. Oke. Oke, ini materinya untuk apa? Lift sudah selesai, untuk AC juga sudah selesai. Mungkin nanti ada beberapa yang kemungkinan saya harus menambahkan materi. Saya kirimkan saja nanti ya. Ada pertanyaan untuk materi ini? Oke, nanti gini, beberapa kelompok yang harus berganti posisi, ya, berganti pasangan, itu tolong lapor ke PJ masing-masing kelas. Nanti PJ kelas nanti akan menyampaikan informasinya ke Akila dan Atika. Ya, jangan sampai untuk minggu besok, ya, besok kita udah puasa ya, insya Allah ya. Masih ada lagi yang kayak gitu. Alasannya macam-macam, ya, karena darurat, dapat kelompoknya ini, akhirnya yang mengerjakan dia sendiri. Atau sebenarnya lengkap, tapi yang mengerjakan hanya 2 orang. Nah, mau saya gini loh, Dik, mumpung masih awal, kelompok itu dibuat solid dulu. Buat aja pernyataan, surat pernyataan, yang ditandatangani oleh semua anggota. Anda tulis saja ketuanya, ya, atau rembukan. Apa poin-poinnya? Jika tidak memenuhi, maka akan dicoret. Tidak memenuhi sampai 3 kali, dikeluarkan. Itu kan enak toh. Jadi tidak bolehlah sekarang itu bahasanya pekewo, nggak ada. Bahasa akademis pekewo itu nggak ada.
Kalau bahasa hutang, nah itu ada. Saya pakai pinjam lagi karena hutang saya belum saya balikin, nah itu boleh. Tapi kalau akademis pakai nggak ada. Nah, jadi usahakan mulai minggu depan tidak ada kelompok yang berpindah tempat. Sudah harus fix, ya, supaya Akila nggak bingung nanti. Ini saya masih nunggu update-nya untuk ngirim kelompok ke saya. Ya. Misalnya yang kemarin itu ada 10 orang, yang mengerjakan 2 orang, ya nilainya untuk 10 orang dulu. Mulai minggu depan, ketuanya harus menyatakan gini loh, Bu, yang mengerjakan itu dari 10 orang cuma 4 gitu ya. Maka yang boleh masuk, yang boleh presentasi hanya 4. Jadi tegas gitu, jadi seorang ketua. Tapi minggu depan itu misalnya mereka mau bergabung lagi boleh, hanya tugas pada minggu besok kosong. Nah itu poinnya itu, ya. Tidak mengerjakan maka minggu depan tidak boleh hadir. Terus kayak kemarin itu kelompok berapa itu, mosok satu kelompok kompak, ya tidak bawa print out. Minggu kemarin oke, saya bolehkan untuk mengumpulkan tanpa diskusi dengan saya. Tapi mulai besok sudah tidak boleh. Satu kelompok Anda tidak mengumpulkan, langsung saya drop. Ya, untuk latihan kamu, mungkin kamu kemarin bisa aja satu kelompok itu rajin ya, besok bisa enggak? Bahasanya itu apa? Sudah mulai lepas satu. Ya, jadi supaya satu kelompok itu punya tanggung jawab, maka sebaiknya ya ketua, ada wakil ketuanya itu mengingatkan. Ya. Oke, ada pertanyaan? Pertanyaan atau saran atau usulan? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk kemarin waktu utilitas itu kan untuk tiap zonanya kan nanti ada tangki lagi. Kalau untuk lift itu membedakan antara yang tanpa zona sama lift yang berzona itu bagaimana ya? Tanpa zona dan berzona. Gini, kalau zona itu kita anggap tadi 1 sampai 10, kemudian ada lagi 11 sampai 20. Maka lantai 1 sampai 10 itu mesin liftnya ada di lantai 11 atau 12. Itu ya, catat dulu. Zona 1, lantai 1 sampai 10 berarti mesin liftnya lantai 11 atau 12. Itu sebenarnya tergantung dari ini, panjang kabelnya itu loh. Ya. Terus nanti zone 2 mulai lantai, kan berpindah posisi ya, berpindah lantai ya, dia naiknya lantai 10. Meskipun dia sebenarnya menujunya lantai 11, 12, dan seterusnya. Ya, kita ternyata zone 2-nya 11. Gitu. Karena perpindahan tadi loh. Kan nggak mungkin. Saya keluar dari lantai 10 langsung tiba-tiba lantai 11. Saya kan geser ya. Ya saya tetap ikut. Tetap liftnya terbuka di lantai 10. Tapi posisi mesin liftnya di lantai atas, paling atas. Di lantai berapa itu? Tadi 20, bisa 21, bisa 22 gitu ya. Kan cuma ruang mesin lift. Itu kalau dibuat zona. Kalau tanpa zona, berarti dari lantai 1, liftnya jalan terus sampai lantai 20, tidak ada zona kan? Nah, berarti semua mesin liftnya ada di lantai 21, ada di lantai 22 gitu. Ya, emang pengenalan zona itu kan kalau di teori itu kan 25/25 zona gitu. Tapi sekarang mungkin untuk penghematan ya, penghematan tenaga motor listriknya itu sehingga diturunkan. Jadi bisa menggunakan per 15 kayak contoh di jurnal tadi itu nyata itu. Di hotel itu menggunakan 15 lantai itu dianggap satu zona. Terus yang atasnya lagi beda zona.